welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update kali ini kita akan ngebahas lagi untuk Cardano. Jadi as requested by teman-teman di Telegram, kita udah ngadain polling. The first one yang akan kita discuss adalah si Cardano. Dan gimana nih kabarnya Cardano ya. Karena sampai sekarang Cardano banyak banget ngecewain istilahnya para pemegang koin Cardano. Dan memang sebenarnya sangat wajar dan sangat bisa dibilang sangat bisa dimaklumi ya. Dalam tanda kutip, kita tahu Cardano harganya turun terus, dan bagi investor ya siapa sih yang nggak suka ngelihat asetnya dia atau portofolionya dia turun terus dan kegerus terus. Tapi ya itulah ya, namanya dunia investasi, nggak semuanya manis, kadangkala ada posisi yang nggak manisnya juga atau pahitnya juga. Makanya selalu dari awal always perhatikan dari sisi resikonya instead of looking from the profitable chance-nya ya. Istilahnya orang kadang-kadang ngelihat kan manisnya ya, dia ngebayang ini kalau gue beli di harga segini, Cardano-nya naik sekian, wah gue bisa kaya nih, untungnya berapa kali lipat, akhirnya dia beli gitu. Dan itulah sebenarnya kendala ya yang kita hadapi oleh kebanyakan rata-rata orang di dunia investasi atau di financial market. Tapi sekali lagi nggak ada yang salah dengan hal itu, dan memang itu adalah hal yang sewajarnya terjadi, terutama pada manusia ya. Kita cenderung tendensinya itu adalah menghindari pain, tapi inginnya tuh mendekatkan diri terus terhadap pleasure ya. Dan padahal ya pain itu ujungnya biasanya bisa memberikan kita pleasure ya. Cuman permasalahannya adalah orang lebih cenderung untuk ya udah that's okay, apa istilahnya, cuan dulu ya, yang dilihat cuannya dulu, manisnya dulu. Jadi itu adalah mungkin satu buah mindset yang harus teman-teman latih juga, mengingat semua market posisinya saat ini dalam keadaan cenderung negatif. Kita nggak bilang market tuh lagi bener-bener positif, lagi bull run. Kalau lagi bull run sih saya yakin semuanya happy. Tapi kalau misalnya pas lagi bear market, hanya beberapa orang aja yang bisa happy. Dalam tanda kutip, mereka mengerti kenapa mereka istilahnya mempersiapkan uang untuk membeli pada saat lagi crash seperti ini atau pada saat lagi bear market seperti sekarang ini. Oke, jadi itu intermezzonya ya untuk opening, lumayan panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman punya gambaran apa yang saya jelaskan di sini. Bertujuan buat teman-teman punya pemahaman sih. Ibaratnya kita investasi itu di sesuatu yang bisa dibilang tidak ada underlying aset. Memang itulah resikonya. Bagi sebagian orang bilang underlying asetnya kripto itu adalah blockchain-nya atau misalnya teknologinya. Tapi kita sama-sama tahu apakah teknologi ini benar-benar bisa akan kepakai dalam 3-4 tahun mendatang. Bagi sebagian orang bilang semua akan kripto pada waktunya, but yeah, we'll see ya guys ya. Namanya masa depan nggak ada yang bisa prediksi 100%, tapi kita bisa memperkirakan apakah ini bisa menjawab permasalahan yang ada. Itu yang menjadi satu buah penekanan dari saya buat teman-teman. Alright, so let's start with the update. Jadi Cardano tuh sebenarnya yang lagi disorot itu adalah dia akan launching stablecoin ya. Stablecoin Jet ini tuh udah lumayan lama, udah banyak banget ngebahas waktu itu seputar Jet, dimana yang mendevelop ini kan dari Koti. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin pricingnya Koti agak lebih better mungkin dari Cardano ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau lihat dari posisi ya more or less lebih better lah ya daripada Cardano. Ya nggak better banget, tapi at least oke lah ya, kita bilang oke lah. Ya at least oke lah ya. Nah cuman sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal Cardano-nya dulu deh ya. Soal Koti mungkin di lain kesempatan kalau teman-teman interested untuk bahas ya kabarin aja, nanti kita coba untuk mencari tahu juga, melakukan research juga terhadap si Koti ini. Nah in the end Jet akan launching diharapkan di bulan Januari mendatang, tapi permasalahannya adalah sekali lagi kita tahu ya, posisi launchingnya Jet ini sebenarnya kalau menurut saya timingnya kurang tepat, karena trust orang-orang terhadap algorithmic stablecoin itu sekarang lagi cenderung tipis atau kecil sejak kejadian UST-nya Terra Luna ya. Dan di sini menjadi problem lah kalau saya bilang ya, dia launching sekarang. Kita cuman ya bisa berharap istilahnya mungkin tanggapannya cenderung positif lah dari para pelaku pasar. Kalau misalkan demikian, mungkin itu bisa menjadi pendorong untuk Cardano juga, minimal ngelihat dia koreksi ya, itu setidaknya. Kemudian major Cardano innovation unveiled and explained by developers. Di sini kalau teman-teman baca ada cukup banyak. Salah satunya adalah Cardano saya lupa ya bahasanya. Tadi saya sempat ngelakuin research nih. CIP itu ada Cardano intinya sama kayak request project gitulah ya.
atau permintaan kayak ke pihak Cardano-nya, jadi kayak semacam voting atau polling gitu istilahnya. Nah, saya lupa terus terang tadi saya sempat research ya, mungkin kita search aja lagi ICIP Cardano. Ini ya, Cardano Improvement Proposal. Jadi istilahnya kayak mau request untuk pengembangan. Dan ini satu statement yang saya suka dari sebenarnya dari artikel ini. Overall dari yang semua saya baca ya, ini kan kita bilang bahasa teknis nih ya. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana progres transaksi. Terus ada koneksi juga dengan antara Cardano dan beberapa yang kita bisa lihat teksnya ya, kayak MinSwap, Wingriders, dan SundaySwap. Itu ada pengaruh lah terhadap keberlangsungannya Cardano. Nah, cuman yang menurut saya perlu di-highlight oleh teman-teman adalah Cardano termasuk salah satu blockchain yang paling aktif dalam mendevelop project di crypto industri atau di industri cryptocurrency. Seperti yang dilaporkan oleh You Today, Cardano di sini memiliki banyak ya aktivitas di dalam pengembangan pada GitHub. GitHub itu adalah kayak semacam platform ya untuk para IT berkumpul, dibandingkan dengan Polkadot, Atom, dan bahkan Ethereum. Jadi istilahnya project yang berkembang di Cardano itu jauh lebih banyak developmentnya dibandingin 3 koin ini. Dan salah satu Ethereum, which is crazy ya. Sebetulnya si Cardano ini ya udah cukup oke lah kalau saya bisa bilang ya. Sekali lagi permasalahan Cardano adalah dia ada pengembangan project, dia ada active user yang banyak, bahkan kalau tadi saya ngecek lagi smart contract per hari transaksinya itu masih terus bertambah ya, Plutus script-nya itu naik terus. Kalau misalnya transactions per day-nya ya total of transactions-nya meningkat, tapi ya teman-teman lihat ya, ini ada istilahnya grafiknya naik turun juga ya, wajar lah ya, namanya kita bilang transaksi masa setiap hari nambah terus kan, walaupun ya pasti ada nambah, pasti ada kurang juga, tapi in the end Cardano di sini terlihat punya aktivitas di dalam jaringannya. Jadi pengembangan untuk project ada, kemudian dari sisi transactionalnya juga ada. Kalau misalkan teman-teman, saya tadi research ya, Indian apa sih yang menambahkan utilitas atau menjadi fungsi utama daripada native tokennya si Cardano. Di sini dipakainya adalah ada tokens to pay transaction fees for using the platform. Jadi semakin banyak daily user, semakin banyak development project di dalamnya, maka sebenarnya fee-nya itu kan akan semakin meningkat ya. Kita bicara untuk keuntungannya si perusahaan Cardano sendiri. Dan ini kan kalau misalnya fee-nya meningkat, berarti ini company sebenarnya lumayan steady lah kita harapkan ya. Atau kita lihat lumayan steady, at least better dibandingkan company-company lain yang sekarang mungkin sedang goyang atau bermasalah. Oke, ya makanya itulah mungkin menjadi reason Cardano tuh selalu ada di top 5 atau top 10 lah, more or less dia bolak-balik aja biasanya antara Cardano terus Dogecoin kayak tuker-tukeran tuh ya, biasanya di top 5. Dan ya ini saya lihat sebenarnya ini kalau yang terakhir ya, ini sebenarnya kegalauannya Charles Hoskinson gara-gara kan si Coinbase itu ngeluarin project atau ya bukan project ya, kita bilang mengeluarkan kayak proyeksi lah untuk market crypto di tahun 2023, dan ternyata Cardano tuh nggak di-mention sama Coinbase. Jadi istilahnya dia galau ya, dia cuma bilang kayak not a single mention of Cardano, pretty low and pretty sad, I honestly expected better ya. Itu kalau dari katanya si Charles Hoskinson ya, but it's okay. Once again teman-teman, itu kalau pandangan dari saya dari sisi investor, yang penting kita ngelihat ada activity ya, itu udah lebih dari cukup gitu loh. Dalam artian kita ngelihat ada harga yang ngepump juga, tapi in the end turun juga atau jatuh juga harganya, karena kita tahu istilahnya skema yang paling harus dihindari justru adalah skema pump and dump-nya kalau misalnya kita ngomongin di kestabilitasan perusahaan atau company crypto atau blockchain ini sendiri gitu. Karena kita ngomongin ke depannya, sebenarnya visinya si Charles Hoskinson tuh apa sih? Teman-teman bayangin aja sederhananya tuh kayak kalian lagi ngebangun sebuah mall. Mallnya kalian tuh banyak tenants nggak? Mallnya kalian tuh banyak pengunjung nggak? Ya, karena project blockchain saat ini banyak ya kan, ratusan ribuan bahkan belasan ribu ya, saya nggak tahu ada hitungannya ada berapa banyak. Tapi yang pasti, apakah semua project blockchain itu memiliki customers yang ramai? Apakah di dalam blockchainnya mereka itu ada banyak project yang dibangun atau di develop? Dan itu semua sudah terjawab oleh si Charles Hoskinson. Cuma bedanya adalah Charles Hoskinson di sini nggak mau mengeluarkan uang banyak untuk memarketingkan ya istilahnya company-nya dia atau blockchain-nya dia. Sama aja kayak teman-teman tahu nih istilahnya di daerah Jakarta Barat misalnya ada mall yang bagus dibangun, tapi ya dia fokusnya cuma satu, pokoknya narik
narik ini aja lah ya, istilahnya dia bilang narik tenant aja lah. Nanti istilahnya customer akan datang dengan sendirinya, tapi dia nggak pernah promosi, dia nggak pernah masang banner, dia nggak pernah ngiklanin bahwa ya ada mall sedang dibangun, dan mallnya itu seperti istilahnya yang cukup bagus, megah, dan banyak banget peminatnya untuk berjualan di sana. Tapi maksudnya customernya mungkin masih sedikit, dan itulah yang menurut saya menjadi kelemahan lah ya. Kita ngomong fakta aja, kelemahan daripada si Cardano. Dan saya cukup yakin teman-teman sekalian, kalau misalkan Cardano suatu saat nanti naik balik ke $2 aja, atau 1,7 atau 1,8 dolar aja, saya cukup yakin orang-orang pasti bakal exit deh ya, terutama mereka-mereka ini yang tersangkut sampai dengan sejauh ini gitu, mungkin akan exit lebih early. Jadi istilahnya ya dia udah nggak percaya, udah nggak believe dengan Cardano. Padahal yang dilihat poinnya itu adalah dari sisi harganya. Nah, ini kita ngomongin fokusnya investor itu bukan untuk jangka panjang berarti. Fokusnya dia itu sebetulnya mungkin untuk jangka pendek. Cuma permasalahannya kesangkut, dan pada saat kesangkut, ya asal dia bisa profit, asal dia merasa bahwa oh akhirnya nih uang gua kembali, yang dilakukan adalah exit dari market. As simple as that. Ya, itu adalah sedikit pengalaman yang saya pernah lihat banyak dari orang-orang yang mungkin dulu pernah mengalami ya, istilahnya dia transaksi padahal bukan invest gitu loh. Kita bukan ngomongin spot market, tapi dia ngomongin soal futures. Begitu hold, turun averaging, balik dikit cuan tipis, boom, close semua. Yang penting aman ya, yang penting minusnya dia berkurang atau bahkan berhasil dikikis dan malah jadi profit. But the next time dia akan lakukan hal yang sama. Dan mental ini yang istilahnya sulit untuk membuat orang tersebut menjadi sukses di industri financial market. Ya, so far itu sih yang saya rasakan, saya alami secara langsung, dan saya lihat bahkan sekeliling saya juga ada banyak ya orang-orang yang seperti itu. So, itu adalah reminder saya mungkin melalui video Cardano ini. But in the end, Cardano dari segi price action, kita lihat falling wedge berhasil di break, berarti ini jelas banget menunjukkan bahwa posisi Cardano masih sangat weak ya, dibandingkan dengan kripto lainnya. Terus kalau teman-teman perhatikan dari segi time frame weekly, the next potential area demand itu memang ada di kisaran 0,17 dolar. Jadi kayak masih panjang, masih ada 0,08 dolar lah lebih kurang untuk penurunan. Nah, kalau dari saya, strategi saya untuk Cardano saat ini, saya nggak melakukan pembelian untuk saat ini. Saya ada beberapa kali beli Cardano kok di harga 0,3 ya, di harga 0,4, terakhir 0,3 setelah dia drop lagi dari kisaran 0,4 terakhir itu. Dan saya pun masih nyangkut. But that's okay, karena sekali lagi yang kita lihat itu adalah project long termnya si Cardano. Dia bisa menunjukkan apa nih ke kita. Dan sekali lagi ya teman-teman, tidak ada guarantee atau jaminan bahwa proyek ini akan berhasil, proyek ini akan sukses, dan proyek ini akan bisa membuat kita menjadi kaya. Makanya selalu ada yang namanya resiko di financial market. Mau kamu invest di saham kayak terakhir kasusnya Jiwasraya sampai akhirnya rontok dan ternyata ada unsur penipuan atau unsur penyalahgunaan dana atau penggelapan, ya itu adalah hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, bisa terjadi pada siapapun. Yang penting adalah in terms of invest, kalian harus tahu apakah ini high risk, apakah ini medium risk, apakah ini low risk. Sesuaikan dengan risk tolerance kalian, dan ya jadilah investor yang memahami gitu loh, bukan investor yang abal-abal, istilahnya ngikut aja tapi begitu nyangkut wah pusing. Pokoknya cari informasi terus menerus setiap hari dan berharap harga bisa kembali ke minimal ya, kita ngomong area dia beli. Padahal kalau dari sisi investor, ya gue udah invest di project ini, gue udah pinjemin lu duit, gue mau dong istilahnya perusahaan lu berkembang. Kalau perusahaan lu berkembang, lebih besar lagi valuasinya, gue yang sukses istilahnya, gue juga dapat hasil dari investasi gue di awal. Dan itu yang dilakukan oleh para investor. Bukan, gue pinjemin lu modal nih ya, ini gue invest nih di company lu. Oke, ternyata lu struggling ya, ternyata kesulitan ya, ternyata market yang memang tidak mendukung secara makroekonomi dan lain sebagainya, bla 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 bla. And then si orang itu melakukan development project, aset kalian dalam bentuk investasinya itu cenderung turun, tapi begitu suatu saat nanti kembali dan asetnya dia sudah, bukan kita ngomongin bukan asetnya lah, istilahnya company-nya dia sudah lebih bersinar, ya kalian bayangannya cuma satu. Dulu gue beli nih di harga 100 juta, turun sampai 20 juta. Sekarang akhirnya balik lagi nih 110 juta. Udahlah, gue close aja ya.
Itu sama aja kayak kalian cuma minjemin duit ke Charles Hoskinson atau ke Cardano atau ke blockchain ini, tapi sifatnya untuk sekedar ya pinjaman aja gitu loh. Lu bayar gue pakai bunga lah, bunganya cuma tipis aja gitu loh. Kita bukan ngomongin invest untuk perusahaan, begitu perusahaannya berkembang bertumbuh besar kamu jadi sukses, ini malah ya udah jatuhnya bukan invest tapi jatuhnya cuma minjemin duit aja ya. Cardano kasih kamu cuan 5 juta rupiah dari 100 juta udah happy istilahnya. Kenapa? Karena pada saat floating kamu ngelihat aset kamu turun dari 100 jadi 20 juta. Nah, fokusnya itu adalah di portofolionya, bukan pada pengembangan perusahaannya. Alright, nah itu adalah sedikit sharing saya seputar Cardano. Saya nggak banyak bahas price action di video kali ini, mungkin lebih ke untuk sekedar mengingatkan lah ke teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman invest ya itulah pertimbangannya. Yang paling penting adalah tidak ada jaminan 100% bahwa Cardano itu bisa sukses ya. Bisa jadi dia scam, mungkin setelah Jet dirilis stablecoin ternyata dianggap orang-orang ini kayaknya next Luna nih, next Terra Luna nih, kayak kasusnya Waves terakhir ya. USDN-nya kan di-pack juga tuh ya, dan itu menjadi masalah gitu. Apakah itu bisa terjadi pada Cardano? Maybe. Makanya teman-teman tidak boleh yang namanya all in, apalagi di dalam satu keranjang. Kalau sampai bermasalah, keranjangnya jatuh, semua telurnya pecah guys, dan itu adalah masalah besar. Alright? Maybe untuk Cardano di time frame hourly saya cuma mau sedikit sharing aja. Yang saya lihat, yang saya perhatikan saat ini untuk Cardano, in the end adalah Cardano di sini mungkin saja ya membentuk semacam sebuah chart pattern seperti falling wedge atau ada pelemahan momentum sellers. But in the end, as long area BFZ ini belum berhasil di break dan itu di $0,26, maka kita nggak perlu expect Cardano untuk bisa langsung melonjak naik. Walaupun kita ngelihat di sini ada potensi yang namanya terbentuk double bottom, but still you need the price untuk break dari neckline-nya dulu, which is kamu lihat dia neckline break and then dia break dari big pan zone. Kalau dia pullback mungkin kamu bisa manfaatkan untuk entry long. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, ya sebenarnya sih Cardano mungkin akan lebih ideal untuk di short since kita tahu ya di time frame weekly-nya pun next demand area itu masih jauh di bawah. Oke, jadi saya rasa teman-teman itu dulu ya untuk update saya seputar Cardano. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan, pandangan atau opini yang saya sharingkan bisa membantu dan bisa memberikan perspektif yang berbeda untuk teman-teman sekalian. I think that's it from me. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya guys. Cheers, bye-bye.